Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dengan Pak Rizal Muhaamin di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Untuk pertemuan hari ini yaitu dengan judul Beriman kepada Kitab-Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama guru, Rizal Muhaamin. Mata pelajaran, Pendidikan Agama Islam. Kelas 8 Fase D SMP. Tujuan pembelajaran: mengetahui pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami fungsi dan peran kitab-kitab Allah dalam kehidupan umat manusia. Menjelaskan kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Membangun keyakinan dan mengamalkan ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. B. Nama-nama kitab Allah SWT dan rasul yang menerimanya. Kitab-kitab Allah SWT yang wajib kita imani ada 4. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina, Mesir, abad 12 sebelum Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, tauhid, dan hukum-hukum syariat. 2. Kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya. Namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. 3. Kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. 4. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad alaihi salam pada abad ke-6 Masehi, di 2 kota yaitu kota Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji dan ancaman, serta tarikh, sejarah umat yang lampau. C. Suhuf yang diturunkan Allah SWT. Suhuf berarti lembaran wahyu Allah SWT. Suhuf yang diturunkan Allah untuk para nabi berjumlah 100. Nabi yang menerima suhuf, Nabi Syits alaihi salam menerima sebanyak 50 suhuf. Nabi Idris alaihi salam menerima sebanyak 30 suhuf. Nabi Ibrahim alaihi salam menerima sebanyak 10 suhuf. Nabi Musa alaihi salam menerima sebanyak 10 suhuf. D. Cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. 1. Meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah SWT. 2. Meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. 3. Membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Keutamaan Al-Quran dari kitab yang lain. 1. Al-Quran terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. 2. Tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. 3. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. 4. Isi Al-Quran mencangkup semua aspek kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. F. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah SWT. 1. Mempertebal keimanan kepada Allah SWT. 2. Mengetahui perhatian Allah SWT terhadap hamba-hambanya, yang menjadikan hidayah bagi setiap umat. 3. Mengetahui hikmah Allah SWT, menurunkan kitab-kitab, atau hukum-hukumnya sesuai keadaan setiap umat. 4. Meyakinkan kita bahwa Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. 5. Menyadarkan kita akan kasih sayang Allah SWT. 6. Menanamkan sikap toleransi terhadap penganut agama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum.
عنا والهيانة 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 ودوسيلي هدسيلي هدسيلي ودوسيلي هدسيلي هدسيلي ودوسيلي هدسيلي هدسيلي حنا والهيانة 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 ودوسيلي هدسيلي هدسيلي ودوسيلي هدسيلي هدسيلي من نوّبت لوي بتسيرنا كله من نوّبت لوي بتسيرنا كله ونوسيلي هدسيلي ونوسيلي هدسيلي هدسيلي حنا والهيانة 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 ونوسيلي هدسيلي ودوسيلي هدسيلي هدسيلي حنا والهيانة 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 ودوسيلي هدسيلي هدسيلي ودوسيلي